Ya, pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres Joe Biden dan Kamala Harris akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Joe Biden akan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46 setelah mengalahkan Presiden petahana Donald Trump. Kandidat pasangan presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dan Kamala Harris akhirnya terpilih sebagai pemimpin negara adidaya Amerika Serikat. Biden menjadi presiden ke-46 dan melaju ke Gedung Putih setelah dinyatakan unggul atas petahana Donald Trump. Biden mengumpulkan total 290 suara elektoral atau melebihi ambang batas 270 suara, sementara Trump mengumpulkan 214 suara. Penentuan kemenangan Biden datang setelah raihan suaranya melesat di negara bagian Pennsylvania. Pada penghitungan suara populer, Biden sukses mengumpulkan lebih dari 75 juta suara, sedangkan Trump mengumpulkan 70 juta suara. Dalam pidato kemenangan, Biden berjanji akan memulihkan kembali perpecahan antara kedua kubu pendukung dirinya dan Donald Trump dan fokus kepada persatuan warga Amerika Serikat. Di sisi lain, masyarakat investor dan trader di dalam negeri sejak pekan lalu nampaknya sudah siap menerima siapapun yang menjadi pemenang pemilihan Presiden Amerika yang berlangsung sangat ketat. Meski dibayangi data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 yang terkontraksi minus 5,32%, terburuk sejak kuartal 1 tahun 1999 dan membuat Indonesia masuk ke jurang resesi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menjelang weekend masih mampu bertahan di zona positif atau naik 1,43% di posisi 5.335,52. Nilai transaksi perdagangan di atas rata-rata harian yaitu 10,5 triliun rupiah dengan investasi yang mencatatkan aksi beli sebesar 894,96 miliar rupiah untuk regular market. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Surya Dharma. Beliau adalah Head of Research dari Samuel Sekuritas Indonesia. Ya, halo Pak Surya. Halo. Baik, Pak, sudah disampaikan kembali. Ini kaitannya memang euforia Joe Biden begitu yang akan memimpin negara adidaya Amerika Serikat, di mana banyak pihak tensi ketegangan antara Amerika Serikat dan China juga akan lebih menurun. Kemudian juga akan banyak sekali inovasi ataupun mungkin berbagai kebijakan yang berseberangan dengan pola yang sudah diterapkan oleh Donald Trump sendiri. Anda melihat market ini akan bergerak seperti apa apabila kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan beberapa waktu sebelumnya oleh Joe Biden akan mempengaruhi market seperti apa nantinya ini kira-kira, Pak Surya? Sangat besar sih ya, karena memang kalau misal Biden ini berarti kan tensinya bukan dengan China mungkin ya, walaupun bukan berarti hilang, tapi mungkin tensinya lebih kepada Rusia ya. Jadi orang juga agak berhati-hati juga karena misalnya kalau ribut dengan Rusia misalnya kan Rusia itu kan banyak mengirim oil and gas itu lewat pipa ya. Kalau misalnya itu terganggu kan berarti harga minyak mungkin bisa naik ya. Apalagi di dalam negeri sendiri Amerika kan Biden berusaha mengurangi kan, mengurangi ekstrak dari si oil and gas gitu ya. Jadi kemungkinan harga minyak bisa naik gitu ya. Itu juga mendorong harga-harga komoditas yang lain juga sih kalau saya lihat ya. Itu memang efeknya cukup besar ya. Dampaknya untuk dalam negeri sendiri apabila memang ada kenaikan harga minyak mentah dunia, akankah juga ikut mempengaruhi emiten-emiten oil and gas di dalam negeri? Harusnya sih yang harga minyak tinggi berarti kan saham-saham yang berhubungan dengan oil juga mungkin diuntungkan ya harusnya ya. Nah kemudian selain itu juga yang harga komoditas ya. Komoditas biasanya kalau oilnya naik kan komoditasnya juga ikutan naik ya. Mungkin seperti ya yang bisa CPO sama batu bara yang sebetulnya sekarang agak tertekan misalnya untuk khususnya batu bara ya kalau CPO udah naik ya. Tapi itu juga mungkin harganya bisa terdorong juga ya. Apalagi ada gangguan. Misalnya untuk CPO ada La Nina kan ya bisa mengganggu juga produksinya ya. Itu semakin membuat kemungkinan besar harga-harga komoditas ini akan membaik ya. Oh, berarti untuk jangka menengah panjang begitu ya Pak Surya. Kalau kita lihat pergerakan harga komoditas kaitannya dengan kondisi iklim ya, adanya La Nina begitu yang mengurangi produksinya. Betul, ada faktor itu dan ada faktor juga ya Joe Biden tadi gitu ya. Baik, kalau kita cermati untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, kita lihat 1 menit menjelang opening. Pre-opening masih terus menguat sekitar 0,68% di 5371. Anda sempat mengatakan di segmen berikutnya bahwa memang indeks ini masih dalam tren yang positif. 5.500 sampai dengan akhir tahun ke 5.400 dulu ini level yang harus disentuh ya untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana strategi yang perlu diterapkan oleh investor? Apakah memang harus sudah kita investasi jangka menengah panjang yang menjadi bagian daripada strategi kita atau masih hit and run saja seperti sebelum-sebelumnya? Kalau
kalau kita lihat kan sebetulnya kan selama ini kan lokalnya udah kuat ya masuk ke dalam market. Tapi asingnya itu kan ya, terus yang beberapa waktu terakhir itu belum kelihatan ya. Nah 2 hari terakhir itu kan udah mulai kelihatan ya asingnya masuk. Jadi kalau misalnya asingnya betul-betul masuk ke pasar modal Indonesia, berarti kan saham-saham blue chip khususnya seperti perbankan itu menjadi incaran ya. Apalagi kalau kita lihat kan saham-saham perbankan dan selain BCA lah, selain BCA itu yang lainnya rata-rata kan penurunannya masih cukup tajam ya, year to date ya. Betul. Kalau BNI itu saya itu masih 40%, hampir 40% gitu, yang lain juga 20% lebih gitu. Dan termasuk Telkom juga ya, yaitu membuat kalau misalnya asing-asing masuk, biasanya saham-saham blue chip itu yang diburu terlebih dahulu ya. Nah yang lain mungkin second liner akan mengikuti gitu. Baik. Second liner akan mengikuti, berarti banyak yang diburu adalah first linernya. Dan kita akan sampaikan dulu Pak Surya untuk opening market pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona positif ya. Melanjutkan penguatan yang terjadi pada saat pre-opening tadi. Naik sekitar 0,94% di level 5.385,941. Dan ini penguatan juga nampaknya masih akan terus bertahan kalau kita lihat dari pergerakan di pagi hari ini sudah tembus lagi 1%. Pak Surya, berarti kita bisa hajar kanan saja dengan beberapa saham-saham first liner seperti yang Anda sampaikan tadi, atau menunggu harganya terbentuk begitu dalam arti maturity dari pergerakan harganya. Level 5.400 ini kan belum tembus sebetulnya. Jadi mungkin sekarang masih mencoba dulu ya. Pergerakannya mungkin antara 53 sama 54 dulu ya. Orang karena bisa kenaikan terlalu tajam juga biasanya ada profit taking juga ya. Itu dia Pak yang dikhawatirkan. Dan apalagi kan sekarang kan bulan November kan orang kadang-kadang kan berpikir wah November pasti turun gitu misalnya ya. Itu juga itu menjadi faktor yang mesti kita perhatikan juga ya. Cyclicalnya biasanya Pak ya berarti ya. Tapi long term sih saya lihat sih middle term pun juga harusnya sih naik ya indeksnya. Berarti apakah kita mengambil posisi pada saat indeks menyentuh 5.400 nih, baru sudah kita mulai pilih-pilih sebagai level konfirmasi bahwa penguatan indeks akan berlanjut nantinya? Nah cuman biasanya takutnya terlambat gitu kan ya. Jadi memang beberapa saham yang tadi saya sebutkan tadi kan yang penurunannya masih cukup tajam, year to date itu mungkin bisa mulai diincar ya. Tapi kalau misalnya mau berhati-hati, nunggu ada yang profit taking baru ngambil juga itu lebih bagus ya. Berarti bisa lebih murah kan. Ya tergantung time frame kita ya seperti apa sih. Kalau misalnya time frame-nya lebih long term sih sekarang juga nggak masalah gitu ya, kita boleh menabung. Bicara mengenai first liner begitu, tadi Anda katakan ada Telkom ya Pak ya? Telkom itu memang seberapa menarik kalau memang tadi juga menjadi salah satu yang memberikan satu tekanan juga dengan beberapa saham sejenis lainnya seperti Excel Axiata misalnya, Aisat. Nah, bagaimana Telkom? Telkom itu kan sebetulnya kan performanya kan cukup bagus ya, walaupun di legacy mungkin agak turun ya. Tapi secara overall itu dari saat COVID-19 ini kan sebetulnya cukup bagus ya. Tapi asingnya itu kan keluar banyak sekali ya. Tahun ini mungkin yang terbanyak asing keluar itu di Telkom ya. Sehingga harganya itu sempat menyentuh level yang hampir 5-year low. Jadi selama 5 tahun terakhir itu mungkin paling rendah gitu ya. Jadi itu memang cukup menarik dan akhirnya minggu lalu itu terjadi kenaikan yang cukup tajam ya. Level sekarang pun sebetulnya sih masih cukup murah juga ya kalau saya lihat ya. Masih di bawah 3.000 gitu ya. Itu dia untuk Telkom. Memang kalau kita cermati pergerakan dalam year to date, kita lihat sebenarnya negatifnya sampai dengan 26,95%. Sementara yang seperti Anda katakan tadi, asing year to date sudah keluar 11 triliunan ya Pak ya? Itu untuk Telkom begitu. Nah ini bagaimana dengan mereka investor asing tadi yang sudah mulai cicil beli di pasar modal, apakah mereka masuknya juga ke Telkom atau saham perbankan sebenarnya masih menjadi andalan investor asing? Ya salah satunya perbankan sih udah pasti lah, khususnya bank besar ya. For big bank itu biasanya kan menjadi penggerak ya, karena memang market cap dia juga besar. Telkom juga merupakan salah satu yang menarik juga kalau saya lihat, karena memang penurunnya terlalu tajam. Terlalu tajam gitu dengan kinerja yang sebetulnya nggak menunjukkan hal itu gitu ya. Iya betul Pak. Memang kalau kita lihat year to date-nya juga dari level 4.000-an begitu ya sampai ke level 2.500-an. Memang ini harga yang sangat diskon sekali begitu. Tapi apakah momentumnya saat ini sudah tepat apabila kita bisa mengambil posisi beli untuk Telkom? Ya kalau kita lihat kinerja sebetulnya kan tidak terlalu berpengaruh ya. Harusnya sih level sekarang cukup menarik ya. Karena masih di bawah 3.000 kan sekarang kan. Betul Pak, di 2.900. Iya, harusnya bisa di atas 4.000 harusnya ya untuk Telkom ya. Fair value-nya 4.000 Pak atau bagaimana Pak sebenarnya? Di atas 4.000. Tapi memang tekanan asing ini kan sangat besar ya. Jadi kalau asingnya besar walaupun lokalnya banyak yang mampu juga ya ada keterbatasan juga ya kalau sangat besar ya. Sehingga akhirnya
harganya tetap turun kan selama beberapa waktu terakhir ya. Yes. Nah ini mungkin ada pembalikan karena tekanan jual asingnya kelihatannya sih udah mulai mereda ya. Mulai mereda. Oke. Mulai mereda. Baik, naik 2,12% opening market tadi ya di 2890. Apakah bisa Anda sarankan the best entry-nya begitu untuk masuk di Telkom? Karena kita lihat memang ya dari sisi harga sudah hampir setengahnya ini daripada awal tahun lalu begitu, Pak Surya. Kalau short term mungkin ada profit taking dulu ya. Oke. Pada 890 ya. Tapi secara middle term, medium term apa long term sih menarik ya. Oh tapi ya. mungkin kalau misalnya untuk short term ada level saat ini kan mungkin ada resistennya juga ya. Jadi mungkin ada profit taking dulu gitu. Berarti rawan profit taking. Jadi kalau mau masuk sebaiknya buy on weakness saja, Pak. Betul. Oke, di level berapa sebaiknya kalau masuk di Telkom? Ya mungkin kalau sekarang lagi positif sih 28 juga mungkin ya, juga ya. Oke, iya sih. Karena yang naiknya lagi kencang-kencangnya, hampir 2% itu untuk Telkom. Jadi sebenarnya level-level current price masih boleh ya kalau melihat dari level-level untuk jangka menengah panjang yang Anda katakan di atas 4.000 ini kalau bicara mengenai fair value dari Telkom. Ya, betul. Baik, itu dia beberapa saham yang direkomendasikan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya, Pak Surya. Kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan kembali sesaat lagi.